Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Malang mau bertanya, Buya. Saya adalah seorang istri. Apakah saya berdosa jika saya ingin meminta cerai kepada suami karena sikap suami saya yang tidak pernah hormat kepada orang tua saya? Lama-kelamaan saya kesal juga, bosan dengan sikap beliau yang seperti itu. Saya berpikir, apa mungkin saya harus pisah dengan laki-laki seperti itu, Buya? Mohon penjelasan, Buya. Terima kasih. Pertama, kasih dan cinta itu karunia Allah. Akan tapi pun demikian, kita bisa mencari sebab-sebab atau menghadirkan sebab-sebab cinta itu tumbuh. Kelembutan seorang suami, pengabdian, perhatian kepada istri akan menumbuhkan cinta kasih kepada istri. Begitu juga kelembutan, pengabdian, kasih sayang seorang istri bisa menumbuhkan cinta pada suami. Artinya, kalaupun seandainya seseorang itu menikah tanpa ada cinta, maka bisa saja ditumbuhkan nanti setelah pernikahan. Karena bisa dibuat sebab. Maka buatlah sebab menjadi pasanganmu mencintaimu. Berakhlak yang baik. Berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik. Memberikan pengabdian. Nah, ini perlu untuk menumbuhkan kasih dan cinta. Nah, kemudian jika ternyata cinta itu tiba-tiba kok tidak tumbuh atau bahkan hilang, bukan karena sebab kita, ini tolong diperhatikan. Kalau hilangnya cinta sebab dari kita, itu bentuk kezaliman. Misalnya apa? Karena kita sudah jelalatan ke sana kemari, mata kita sudah karu-karuan, terus tidak takut kepada Allah. Kalau kita yang buat sebab, maka kita dosa. Tapi kalau sebab hilangnya cinta ini adalah karena pasangan yang memang tidak pernah mengerti, zalim, kejam, seperti yang ditanyakan tadi, dengan ibunya tidak menghargainya, bisa jadi makna menyakitinya. Lalu sebagai seorang istri akan kecewa. Dan kekecewaan ini adalah semacam virus yang grogoti. Akan meruntuhkan bangunan cinta itu pelan demi perlahan. Tiba-tiba bisa hilang. Lalu seorang istri menjadi tidak mencintai. Nah, kalau sebabnya benar seperti itu, Anda sebagai seorang wanita kok tiba-tiba menjadi tidak mencintai kepada suamimu karena suamimu tidak menghargai orang tuamu, atau bahkan mungkin dikatakan zalim kepada orang tuamu, maka hilangnya cinta di hatimu bukan engkau yang membuat sebab. Kemudian di saat dirimu khawatir tidak bisa menjalani hidup rumah tangga dengan benar, ada kisah pada zaman Nabi, boleh mengajukan perceraian. Karena sebabnya adalah suami yang tidak mau tahu diri. Menjadikan terkikis itu cinta, hilang itu cinta. Maka sah. Yang demikian itu karena apa? Kalau sudah tidak dengan cinta, apalagi dibarengi dengan rasa tidak hormat dari suami kepada ibundanya, bahkan mungkin kezaliman, itu bisa saja nanti menjadi sebab dia berbuat zalim kepada suaminya juga pada akhirnya. Na'udzubillah. Jadi kalau kisahnya hilangnya cinta karena sebab pasangan yang berbuat, maka bersama hilangnya cinta sah. Seseorang itu mundur, wanita, karena apa? Seperti pada zaman Nabi, bukan karena dia tidak baik, khawatir aku tidak bisa mengabdi. Dia mengatakan, aku minta cerai ya Rasulullah, khawatir aku berbuat zalim kepadanya. Karena nggak ada cinta lagi. Nah, ini. Cuman berbeda dengan wanita yang na'udzubillah tidak mencintai kepada suaminya gara-gara na'udzubillah, gara-gara reoni, WA semacam ini, perempuan ahli neraka. Ini gara-gara matanya jelalatan sana kemari, na'udzubillah, bukan itu. Tapi tadi yang diceritakan wanita yang normal, baik-baik, suaminya seperti itu. Maka yang demikian itu boleh. Tapi tentunya dengan catatan yang pertama, sudahkah Anda berusaha untuk mengingatkannya? Ini harus langkah pertama.
Yang kedua harus ada jaminan bahasanya setelah pisah, Anda sebagai seorang wanita pasti dijamin aman dari perzinaan. Sebab banyak kejadian setelah perceraian ternyata dia masuk wilayah perzinaan. Mempunyai suami yang nggak benar jahat, jauh lebih aman daripada menjanda lalu zina. Naudzubillah. Jadi kami himbau kepada siapapun dari wanita yang berpikir tentang sebuah perceraian harus dipikirkan apakah dia bisa mempertahankan kehormatannya atau tidak. Karena kalau sudah menjanda ini permasalahannya bukan Anda itu tidak baik, Anda baik, tapi kandang mata sebagian pria itu adalah memandang seorang janda adalah dengan pandangan picik. Karena mungkin dianggap sudah punya pengalaman dan sebagainya, mungkin dianggap punya kebutuhan, maka kadang merendahkan, memandang biji kepada janda. Padahal tidak semua janda semacam itu, bahkan banyak yang dari mereka mulia. Maka dari itu, jaga kemuliaanmu. Jika seandainya menjanda aman urusan syahwatnya ini, maka boleh menjanda sesuai dengan prosedur tadi. Tapi ingat, kalau khawatir masuk wilayah zina, jangan buru-buru mengambil langkah untuk berpisah. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.